Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya hingga kita sampai dengan detik ini masih diberinya nikmat, karunia, kesempatan, kesehatan dalam situasi Syam Ramadan. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kesehatan, mendapatkan keafiatan sekaligus kekuatan dalam menjalani hari-hari Ramadan ini dengan penuh iman dan ihtisab, semata-mata mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam dan salawat semoga senantiasa dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kali ini adalah menyantuni anak yatim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'un, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak mau memberi makan pada orang yang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, itu orang yang lalai dalam salatnya. Alladzina hum yura'un, yang juga orang yang selalu riya dalam ibadahnya. Wa yamna'unal ma'un, dan juga tidak mau memberikan pertolongan kepada barang-barang yang berguna. Kaum muslimin dimanapun berada dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan memberikan santunan kepada anak yatim adalah sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku, kata beliau, bersama para penyantun, para penanggung anak yatim seperti dua jari. Itu menunjukkan bahwa dua jari itu sangat dekat. Beliau SAW menggambarkan kedekatan para penyantun, para penanggung, para pemelihara. Anak-anak yatim itu berdekatannya seperti dua jari antara tengah dan telunjuk. Ini menunjukkan apa? Bahwa Islam begitu memelihara, Islam begitu memberikan perhatian yang sangat besar kepada faktor-faktor kemanusiaan, kepada hablum minan nas, di mana anak-anak yatim ini adalah seperti halnya seekor ayam yang kemudian meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan anaknya yang masih kecil, tetapi kemudian anaknya itu tidak ada yang menanggungnya. Demikianlah ketika anak yang ditinggal oleh orang tuanya, betapa sedihnya mereka, betapa merananya mereka, betapa tidak nyamannya mereka. Demikian juga ketika kita merasa sedang sendiri, tentu kita juga akan sangat sedih. Tapi ketika ada yang kemudian menyapa, ada yang kemudian peduli, memberikan perhatian, apalagi ada yang menanggungnya, hingga sampai batas tertentu di mana dia bisa disekolahkan, ditanggung kehidupannya, sampai kemudian dikuliahkan, misalnya dididik dengan agama yang bagus, dididik dengan nilai-nilai iman yang kuat, dengan nilai Islam yang luhur, ini kemudian menjadi pola hidupnya, menjadi karakter kehidupan sehari-hari. Maka itu sebuah perbuatan yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan dijanjikan oleh baginda Nabi SAW seperti dua jari, yang mana kedekatannya antara pemelihara, antara penanggung anak yatim itu bersama beliau SAW di surga dekat sekali. Jadi sebaliknya, orang yang tidak mau menanggung anak yatim, bahkan menghardiknya, tidak mau menganjurkan kepada orang miskin memberi makan, maka dia seperti pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang mendustakan agama? Kriteria pertama pendusta agama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang menghardik anak yatim.
Bukan dalam pengertian menghardik secara fisik, tapi juga tidak ada kepedulian, tidak ada perhatian, tidak memiliki perhatian yang lebih kepada mereka, sehingga kemudian mereka terlantar. Terlebih jika anak yatim itu adalah orang-orang yang masih dekat kekerabatannya dengan kita, maka kitalah yang seharusnya menanggungnya. Tapi apa jadinya jika kita yang seharusnya menanggung justru malah menghardiknya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang kedua, setelah tidak mau memberi makan, tidak mau memberikan perhatian kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan yang spesial, kebutuhan khusus karena ditinggal oleh orang tuanya, wala yahuddu ala tu'amil miskin. Termasuk juga pendusta agama, orang-orang yang tidak punya kepedulian terhadap orang-orang miskin di sekitar kita. Anak-anak pintar, anak-anak cerdas, tapi karena ketiadaan biaya, lalu kemudian dia harus keluar dari sekolahnya, keluar dari pondok pesantrennya, keluar dari universitasnya, tidak bisa membiayai pendidikannya, maka kita termasuk juga kelompok orang itu, yaitu para pendusta agama. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita tidak boleh juga kemudian memelihara tetapi ada udang di balik batu. Membuat pesantren anak yatim, kita cari donasi kemana-mana, diberikan bantuan dari manapun juga, ternyata kita ikut memakannya. Orang-orang yang memakan harta anak yatim itu juga adalah orang yang sangat tercela dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau kita memang belum mampu memberikan perlindungan, perhatian, jangan dululah untuk kemudian mengelola anak-anak yatim. Kalau kemudian harta yang seharusnya menjadi hak anak yatim, justru kita pengelolanya yang lebih dahulu memakannya. Anak-anak yatimnya mungkin 1 paha ayam dibagi bertiga, tapi pengelolanya mungkin langsung 3 paha ayam dimakan sendiri. Itu menunjukkan bahwa kita tidak ada kepedulian, walaupun mungkin secara lahiriah kita memiliki perhatian terhadap mereka, tapi di balik itu ada kepentingan-kepentingan lain yang dia akan makannya sendiri. Itu juga merupakan satu perbuatan yang sangat tercela. Karena itu maka di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, mudah-mudahan semakin meningkat kesadaran kita tentang pentingnya memberikan perhatian, bukan saja sekedar menyantuni, tapi yang lebih dari itu adalah bagaimana kita bisa menanggung kehidupan anak-anak yatim kita, supaya bisa memiliki kebaikan di masa yang akan datang, memiliki masa depan yang cerah, memiliki nilai-nilai agama yang bagus. Jangan sekedar kita memeliharanya lalu kemudian kita serahkan kepada sekolah, tidak pernah kita didik, tidak kita berikan nilai-nilai agama yang kuat, justru nanti tidak bisa memberikan manfaat yang banyak bagi umat, maka kita juga akan menjadi orang yang rugi. Karena itu perhatian sangat besar kepada anak-anak yatim yang ada di sekeliling kita, lebih-lebih mereka yang masih memiliki hubungan kerabat dengan kita, adalah sebuah keniscayaan. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita, kepedulian kita di bulan Ramadan semakin meningkat, hingga akhirnya kita mendapatkan predikat muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.